Selamat sore semuanya, jumpa lagi dengan saya Imadi Andiarsana. Kali ini saya akan live lagi, setelah beberapa waktu lalu saya juga live. Sekarang istimewa karena saya akan live bersama program S2 Teknik Geomatika di Universitas Gadjah Mada. Mungkin teman-teman ada juga yang belum tahu, saya dalam beberapa waktu yang lalu atau beberapa waktu belakangan itu diminta untuk menjadi Kaprodi S2 Teknik Geomatika. Jadi ini adalah live saya yang pertama kali boleh dibilang sebagai Kaprodi S2 Teknik Geomatika. Selain saya akan online atau live bersama Prodi Teknik Geomatika, kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa. Hari ini kita akan dibersamai oleh Kepala Badan Informasi Geospasial. Beliau adalah ya senior saya, sahabat saya, tapi juga yang sekarang yang pasti adalah orang yang sangat penting posisinya di Indonesia terkait dengan informasi geospasial atau pemetaan. Mungkin banyak juga teman-teman yang baru hadir, itu mungkin ada yang tahu atau belum begitu tahu tentang geomatika atau tentang geospasial, tentang pemetaan. Nah, ini adalah live saya yang akan saya dedikasikan untuk menjelaskan atau membawa materi-materi tersebut semoga menjadi mudah dipahami oleh teman-teman yang selama ini mengikuti saya. Oke, saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang sudah bergabung. Ini teman-teman yang muslim tentu saja masih puasa dan akan segera berbuka dalam waktu beberapa jam lagi. Mudah-mudahan obrolan kita nanti yang mungkin mudah-mudahan tidak terlalu panjang akan bisa menemani teman-teman yang akan berbuka puasa. Oke, kita akan tunggu teman-teman yang akan segera bergabung. Pertama adalah nanti akan ada bergabung dari program S2 Teknik Geomatika Universitas Gadjah Mada. Nanti kita akan bergabung, nanti kita akan undang, dan yang akan bergabung adalah salah seorang mahasiswa di S2 Teknik Geomatika. Oke, kita akan lihat dulu sekarang. Ya, ini sudah bergabung. Sudah menyapa, selamat sore. Selamat sore semuanya, terima kasih sudah menyapa dan sudah hadir. Mudah-mudahan obrolan kita akan seru ya. Halo Mbak Endang, apa kabar? Pak Andi sehat? Sudah baru baik, terima kasih. Ya, ini di mana nih Mbak Endang? Di Jogja, Pak. Di Besok, Pak. Jogja. Oh, belum mudik ya Khusus berarti untuk ya? sore ini. Oh, oke. Mantap. Tadi saya juga cerita sedikit ke teman-teman. Teman-teman, saya ingin memperkenalkan Mbak Endang. Mungkin nanti juga bisa kenalkan diri sendiri ya. Mbak Endang adalah sahabat saya. Beliau ini mahasiswa di Teknik Geomatika S2 di UGM. Nanti bisa diceritakan juga Mbak Endang ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan nanti kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa, Prof. Aris ya. Mungkin sebelum itu Mbak Endang bisa nyapa dulu teman-teman. Terima Silakan kasih Mbak Pak Endang. Andi. Selamat sore teman-teman semua. Sambil kita ngabuburit menunggu waktu melaksanakan ibadah puasa. Sore ini kita akan kedatangan tokoh inspirasi, beliau Kepala BIG Badan Informasi Geospasial. Dan saya sendiri izinkan berkenalan sedikit. Saya Endang Purwati, saya muridnya Pak Andi. Alhamdulillah sedang menempuh pendidikan di Magister Teknik Geomatika di semester 4. Dan Pak Andi di sini sebagai kaprodi saya, kawan-kawan sudah lebih mengenal gitu ya Pak Andi, yang gitu ya, dan yang super gaul gitu ya. Dan alhamdulillah di bulan ini baru gitu ya menggantikan kaprodi yang sebelumnya ini sedang semangat-semangatnya nih Pak Andi. Dan nanti Prof. Aris nanti akan hadir bersama kita, dan kebetulan Prof. Aris ini juga atasan saya di kantor. Ya, saya ini sudah terus belajar juga. Jadi dua-duanya ini adalah atasan saya. Juga nanti mengimbangi orang-orang inspiratif ini, Pak Andi dan Prof. Aris, hingga sore ini kita bisa menemukan insight baru ya Pak ya, sama-sama belajar, kayak pun belajar. Amin. Matur nuwun Mbak Endang. Kita segera sambut Profesor Aris karena beliau sudah ada juga di ruang tunggu. Saya akan terima beliau. Oke, teman-teman yang baru datang, sekali lagi ini adalah live pertama saya sebagai Kepala Prodi.
Oke, Sugeng Sonten nih atau selamat sore ya. Oke, teman-teman kita tunggu dulu. Saya kira tidak apa-apa ini karena masih masih awal sekali, jadi teman-teman tentu sabar. Aku duduk sini. Ya. Wah, selamat sore. Selamat sore, kabar baik Bapak. Hari ini saya lihat tambah muda dan tambah segar nih Pak. Suaranya terdengar tapi masih lama-lama, kita baru mau betulin ini, nggak tahu mungkin perlu beri speaker lagi ya. Oh nggih, nggak apa-apa. Ini saya mau intermezzo dulu sedikit nih, Prof Aris kelihatannya baru potong. Oh iya Pak, kita memang sering makan burak jadi awet Pak. Pak Aris lihatnya. Oh lihatnya di sini. Oke, matur nuwun. Alhamdulillah sehat. Mana beli sehat beli? Di posisi yang baru lebih menyenangkan, berinteraksi dengan anak-anak muda, membuat Bapak awet muda. Nah itu betul sekali kalau itu dengan apa teman-teman yang selalu muda kita jadi mau nggak mau tuh. Prof Aris, saya mau mengenalkan ini ada Mbak Endang. Siap, salam kenal Mbak. Mbak Endang ini adalah mahasiswa di Prodi S2 yang ternyata adalah ini nih rekan kerjanya boleh saya bilang ya dari BEG ini soalnya Mbak Endang. Oke, siap, mari kita tunggu dulu supaya lebih ready. Ya, ini Prof Aris akan mudik besok sore mudik, masih aman. Oh, tadi masih rapat yang aman. Oke, siap. Iya, matur nuwun. Oh, belum. Sudah di perjalanan. Wah, nggak berani Pak. Muncul jackpotan. Tadi aja di jackpot Pak Menko. Harus ke sana. Oh gitu. Oke, mungkin sambil kita menunggu, nyun sewu niki apakah kita boleh mulai? Atau saya derek Bapak aja. Siap. Lo beli di mana kalau di rumah? Oh, di kampus. Botan, Bapak masih luar di kampus biasa. ini. Kalau ketahuan Pak Rektor nanti naik pangkat cepat sekali itu. Lembur-lembur. Justru itu mungkin nanti malah dimarahin. Ini orang harus libur kok masih kerja gitu. Tandanya nggak cakap ya. Prof, ini saya mau izin memulai. Pertama, matur nuwun sangat atas rawuhnya di acara live Instagram ini. Yang kedua, ini adalah kami perdana nih Prof sebagai Prodi S2 Gematika nih. Dan tamu perdananya langsung super keren gitu. Nah, itu akan menjadi intimidasi bagi tamu-tamu berikutnya nih Kak nanti. Izin saya bersama Mbak Endang, mahasiswa kami di sini juga rekan kerja dari Prof Aris di BEG. Matur nuwun sangat Mbak Endang, mungkin Mbak Endang bisa menyapa-nyapa dulu singkat. Ya, Prof, mahasiswanya Pak Andi, insya Allah nanti akan bersamai ngobrol-ngobrol santainya biar lebih santai mungkin dan semoga nanti ada inspirasi. Ya, saya tidak tahu di saya suaranya Mbak Endang agak lamat-lamat ya. Di kami kok Pak. Suaranya kami di HP-nya ini agak kecil. Mungkin memang nanti kita perlu memberikan HP pada para staf kami yang lebih bagus ini kayaknya. Iya. Tapi suaranya harus di saya tuh clear. Jadi nggak jadi beli HP saya untuk para staf. Prof Aris, ini kan pertama kali dengan kami di live Instagram tentang geospasial gitu. Prof Aris adalah Kepala Badan Informasi Geospasial. Nyun sewu ini saya yakin banyak yang tahu, tapi mungkin ada juga beberapa yang mungkin masih perlu menyimak gitu. Sedikit Prof ini perkenalan gitu, peran dan kedudukannya BEG itu di Indonesia itu apa dan seperti apa gitu? Mungkin bisa disampaikan. Jadi yang lebih gampang. Ini memang PR kita paling mendasar sebetulnya. PR kecil yang kadang-kadang bikin pusing. Jadi kalau kami rapat misalnya, sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak, boleh, itu orang itu kadang halo,
Oh, saya ngomong. Oke. Terdengar kok, silakan. Beli, kalau kita rapat nih kadang-kala ya, dengan instansi lain, atau dengan DPR, atau dengan siapa. Jangankan artinya, Bli, mengucapkan geospasial itu belibet banget. Ya. Ada yang geoparsial, ada yang geospesial, geosiapsial. Saya nggak siap disebut sial sebetulnya. Ya, dan lain sebagainya. Jadi dari segi ngomongnya aja agak sulit, kemudian juga dari pengertiannya. Nah, memang kalau di luar kan sebetulnya istilah geospasial itu sudah lama dipakai. Kalau di negara-negara yang maju gitu dan negara besar, lembaga akademisi maupun lembaga riset maupun badan-badan pemetaan itu sudah menggunakan istilah geospasial. Di kita memang mungkin belakangan ya, terutama kita marak menggunakan istilah ini semenjak Undang-Undang Nomor 4 2011, semenjak tentang Undang-Undang Informasi Geospasial. Jadi selama itu pula sebetulnya tugas kita itu selalu mensosialisasikan apa itu informasi geospasial. Nah, sebelum ke sana, saya jawab dulu pertanyaannya, Bli. Badan Informasi Geospasial itu adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang ditugasi untuk menyelenggarakan informasi geospasial di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 4 2011. BIG ini dulu kita punya lembaga yang mirip, namanya Bako Surtanal, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Dan itu kemudian tugasnya diperluas menjadi BIG. BIG bertanggung jawab langsung pada Presiden untuk penyelenggaraan informasi geospasial itu. Itu, Bli. Pancing lagi dengan pertanyaan. Oke, mantap. Ini saya gini, Prof, karena kita kan bersama milenial nih, ada Mbak Endang. Walaupun Prof Aris juga kelihatan milenial hari ini sebenarnya, tapi kan kita kasih kepada milenial yang sebenarnya nih, Mbak Endang mungkin ada. Oke, baik. Suara saya sudah lebih jelas, Pak Andi dan Prof Aris. Oke, baik, Prof. Oke, baik, Prof. Tadi sudah dijelaskan, Prof. Tapi mungkin karena di sini yang bersama kita ini banyak orang-orang milenial gitu ya, teman-teman milenial, mungkin bisa secara sederhana bahasa yang mudah dipahami sama generasi. Kalau sekarang mungkin bilangnya Gen Z gitu ya, itu seperti apa ya? Untuk memahami lebih mudahnya geospasial itu apa? Mungkin di sekeliling kita itu sebenarnya kita sudah pernah memakainya atau seperti apa, Prof? Ya, terima kasih Mbak Endang. Jangankan Gen Z yang dia terpapar secara digital hampir 100%. Artinya harusnya lebih mudah. Apalagi kalau yang masyarakat emak-emak di desa atau ibu-ibu itu juga semakin sulit lagi. Tetapi faktanya, kita semua sebetulnya menggunakan produk dari informasi geospasial. Meskipun kita tak tahu nama. Ya, kita tak tahu identitas itu. Ya, seperti misalnya kalau kita dalam sehari-hari, mesti contohnya dalam dunia digital itu kita nggak bisa lepas dari peta. Nah, peta itu salah satu bentuk memudahkan kita untuk menerjemahkan yang dimaksud dengan informasi geospasial. Nah, kita juga mungkin nggak ngerti peta sebetulnya pada banyak orang, tetapi kita menggunakan fungsinya di dalam digital itu. Misalnya kita menggunakannya untuk tracking, untuk routing, untuk identifikasi lokasi, atau juga mungkin untuk tagging suatu lokasi dan lain sebagainya. Di belakang dari produk peta itu sebetulnya ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan pekerjaan yang dilakukan itu seluruhnya dirangkum dalam proses pekerjaan informasi geospasial tadi. Cuma memang proses yang panjang dan banyak secara teknis dan macam-macam itu tidak diketahui oleh orang. Sehingga kalau kita ditanya informasi geospasial itu apa? Ya sudah, Anda menggunakan peta itu sebagai salah satu contohnya. Mungkin buat Gen Z seperti itu, tapi kalau Gen Z mah bisa mencari lebih luas lagi, dia tingkat curiosity-nya tinggi dia. Siap. Izin Prof, saya teruskan ya, Prof. Tadi kan Prof Aris menyatakan gini, sebenarnya kita memakai, tapi mungkin nggak sadar atau nggak tahu gitu, kira-kira gitu ya.
contohnya tadi dicontohkan Prof. Aris tuh Gen Z, dia tiap hari kalau mau kemana, itu mesti nanya dulu sama Google Maps loh, Prof. Atau dia mau nyari di mana sih kafe terdekat, di mana sih pom bensin terdekat, atau apa mungkin ya, ATM terdekat, itu menggunakan peta kan intinya ya. Berarti itu salah satu penggunaan informasi geospasial itu ya yang saya pahami. Terus ini Prof, mungkin yang lain-lain yang seperti ini Prof, misalnya kita kan sekarang ada kayak, boleh sebut merek sini ya, GoFood gitu. Itu kalau saya akhirnya memahami itu adalah bagian dari yang tidak terpisahkan dari informasi geospasial juga ya Prof, yang berarti digunakan banyak orang. Iya. Gitu. Prof Aris, jadi memang sebetulnya kalau kita lihat sebelum ke sana ya, kita itu karena terpapar dengan dunia digital, dengan Internet of Things dan macam-macamnya, kemudian mental map kita itu sebetulnya terbangun. Jadi kita punya wawasan secara spasial yang kita kadang-kala nggak menyadari. Karena mudahnya fasilitas informasi itu. Misalnya kalau kita ditanya, oh di sana ada kejadian apa, terus kita langsung googling, kemudian lihat di Google Map, oh lokasinya ini. Kemudian kita lihat street view-nya dan macam-macamnya, tanpa menyadari bahwa itu sebetulnya adalah pengetahuan tentang spasial. Dulu mungkin orang dulu belum banyak berinteraksi itu, mental map-nya nggak banyak. Ya, karena kita kalau kita kecil aja lah, kita tahunya kan hanya peta buta. Ya, kalau jelasin itu ya. Tapi kalau sekarang kan orang sudah banyak tahu semua. Nah, mental map inilah kemudian yang di alam bawah sadar kita itu membantu banyak dalam kehidupan kita. Termasuk salah satunya tadi, misalnya kemudian kita sekarang banyak aplikasi yang itu mau nggak mau sebetulnya beririsan atau berkaitan dengan informasi geospasial. Tadi disampaikan oleh misalnya menggunakan GoFood, atau kalau kita menggunakan Gazi yang untuk routing itu, atau kita menggunakan yang lainnya. Sekarang kalau kita ngirim paket aja sudah monitor lewat peta. Nah, artinya sebetulnya kita kemampuan di situ, dan itu bagian dari pemahaman tentang informasi geospasial. Terlepas nanti misalnya mak-mak sering pakai peta keblasok, itu hal lain. Wah, iya nih Pak. Ini termasuk salah satu korbannya sering nih biasanya mak-mak nih. Nah itu Prof, sebenarnya kan kita sehari-hari itu sangat dekat gitu ya. Kita mau makan sekarang lihatnya peta gitu ya. Kemudian mau kemana peta. Bahkan belanja pun gitu ya. Sekarang hanya dengan kekuatan jari kita sudah bisa sampai di rumah kayak gitu. Nah, apa sih tapi kenapa Prof tadi menyampaikan kita sulit gitu ya untuk kemudian memahamkan atau membuat orang paham. Bahkan tadi Prof menyampaikan tidak hanya orang umum gitu, bahkan ketika rapat dengan sesama instansi itu sulit untuk kemudian geospasial itu salah penulisan ini dan segala macam gitu. Itu kenapa ya Prof kira-kira Prof? Ya, jadi begini, sebetulnya kita harus melihat satu hal, kita punya knowledge atau pengetahuan atau science terkait dengan informasi geospasial. Dan itu kalau terkait dengan knowledge mesti dia akan mempelajari yang sangat detail. Tetapi di satu sisi kita juga punya user atau pengguna yang ya kita gunakan barang itu, tapi kadang-kadang nggak perlu tahu itu apa. Namanya pun kadang kita nggak perlu tahu, tapi dimanfaatkan. Artinya kalau saya melihat di sini posisinya itu informasi geospasial dalam satu sisi itu sudah menjadi public domain. Jadi kita orang geodesi, geomatika, geografi itu kadang sudah nggak bisa ngeklaim kalau ilmu geospasial itu ilmu kita, karena semua orang pakai. Tapi bahwa kita bertanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan itu masih di bidang kita. Jadi bertanggung jawab terhadap ini apa setelah ini, terus apa yang bisa kita gali, knowledge apa yang baru yang harus kita temukan lagi, itu memang kewajiban scientist di bidang itu. Tetapi bahwa pemanfaatannya sekarang udah luas, orang sudah mulai menggunakan itu, kita juga mengetahuinya. Dulu nggak seluas ini. Dulu informasi geospasial itu belum menjadi public domain. Dulu paling pol misalnya industri, akademisi, gitu saja. Tapi sekarang sudah semua orang awam. Artinya bisa jadi sebagai akademisi tantangan kita itu semakin luas. Sudah dari A sampai Z. Dan kalau
kita lihat, ya justru tugas kita itu sekarang memfasilitasi apa yang harus kita kembangkan lagi. Karena kalau kita pelajari ini nggak bisa dipelajari oleh satu orang atau satu disiplin ilmu. Mau nggak mau kan kita sudah harus berkombinasi, berkolaborasi dengan banyak orang. Let's say misalnya contoh simpel aja di bagian hulu lah. Kalau kita mau akuisisi data, kita sudah butuh engineer yang lain. Ada ahli elektronika, apa dan lain sebagainya untuk proses akuisisi data karena kita butuh gelombang, butuh pesawatnya macam-macam. Nanti waktu analisis kita juga udah butuh orang komputer, udah butuh orang IT, dan mereka juga nggak bisa ngeklaim sebagai ahli geospasial. Kadang-kala kita juga nggak bisa ngeklaim sebagai ahli geospasial, ternyata kita saya misalnya, hanya di bagian hilirnya, memanfaatkannya. Kalau saya disuruh ngumpulek tentang antena, tentang panjang gelombang, ya nggak mudah ternyata. Ini artinya sebetulnya ilmu kita itu sangat luas sekali, terlepas dari selama ini penggunaannya masih sedikit. Karena kita ngeklaim ilmu kita luas, faktanya misalnya, itu juga di pasaran nggak laku ilmu itu. Kalau luas tuh mungkin di pasaran laku gitu. Coba sekarang kita masih bisa hitung dengan jari jumlah prodi geodesi misalnya atau prodi geografi. Wah masih skala banget dengan ya apa misalnya teknik sipil atau hukum atau ekonomi. Itu sebagai Oke, menarik, Prof. Saya setuju, tapi saya tadi tertarik dengan pernyataan ini, Prof. Kalau kita punya produk gitu ya, faktanya produk itu dipakai orang. Itu adalah kenyataan menurut saya. Tapi apakah orang itu tahu bagaimana produk itu diciptakan, apa di belakangnya, itu adalah hal yang lain. Sebenarnya menurut saya, akhirnya saya mikir gini, ini sama saja dengan produk yang lain kok. Contoh nih, kalau saya pengen agar tidak ngantuk, saya sebut merek aja ya, saya itu makan Kopiko. Jadi saya tahu pokoknya Kopiko itu bikin nggak ngantuk. Tapi saya kan tidak tahu juga sebenarnya bikin Kopiko itu gimana, siapa yang bikin, pakai ilmu apa yang bikin. Kira-kira gitu ya, Prof ya. Itu mungkin menurut saya sebenarnya akhirnya saya menyadari, oh sebenarnya mirip juga dengan banyak produk yang lain gitu. Tapi sekarang saya lanjutkan ini. Orang kan kemudian ingin tahu cara bikin Kopiko tadi itu. Seperti orang pengen tahu cara bikin peta. Maka dia harus belajar, kan begitu Prof ya. Nah, kalau Prof Aris mungkin bisa menjelaskan di sini, kemana kita belajar? Agar kalau anak muda itu pengen benar-benar menjadi ada di balik itu semua. Ini pertanyaan kemana belajar, Prof? Mungkin di bidang lain juga mengalami fase seperti ini. Cuma karena informasi geospasial itu ilmu baru, kita baru mengalaminya. Misalnya, kalau di bidang engineering ya, orang sudah melewati itu kan, sekarang sudah tahu bahwa misalnya teknik sipil itu tentang apa sih? Elektro itu tentang apa sih? Karena sudah melewati fase ini. Saya yakin sebenarnya 10-15 tahun ke depan ya, orang sudah semakin familiar dengan geospasial. Sekarang pun kita sudah merasa aware dibandingkan 10 tahun yang lalu. Kalau 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu waktu kita masih muda, kita itu sangat merasa jago sekali kalau sudah bisa ngomong sistem informasi geografis. Kemudian bisa dipakai untuk ini, bisa dipakai untuk itu. Orang percaya terkaku-kaku. Sehingga kadang kita dapat proyek di Pemda itu gara-gara hanya paham sistem informasi geografis. Kalau sekarang udah lewat semua gitu kan. Orang sudah mulai tahu, orang mulai aware gitu. Nah, akhirnya karena demand pasarnya tinggi, orang kemudian nyari ini sumbernya di mana sih, sumber keilmuannya di mana. Nah, kemudian kita sekarang kita udah punya misalnya, kalau kita berbicara tentang geospasial itu di geoscience lah, ilmu-ilmu terkait dengan geodesi, geomatika, atau nanti geografi, penginderaan jauh, itu core awal dari pengembangan geospasial sebenarnya. Cuma ke belakang sini-sini itu kemudian banyak ilmu lain yang mulai blended. Jadi di oceanografi juga mulai diajarkan, di geologi sebagai pengantar untuk membedah, melakukan analisis juga perlu tahu tentang aspek spasialnya. Kemudian di teknik lingkungan juga mulai disinggung karena mereka butuh melakukan overlay ini dan itu. Sehingga sebetulnya as a teknik, sebagai tool yang harus dipelajari, itu mulai menyebar di banyak bidang keilmuan lain. Tetapi untuk mendalami, misalnya sampai ke filosofi keilmuannya, itu ya mungkin baru terletak di geodesi sama di geografi. Ngomong filosofi, karena kalau kita ngomong di tataran misalnya bachelor atau tesis implementasi dari teknik, implementasi dari apa kita gunakan sebagai pisau analisis, ya masih bisa digunakan. Tapi kalau udah ngomong pengembangan secara filosofis, mesti di dua keilmuan itu. Oke, siap, Prof. Jadi memang
pada dasarnya tadi saya setuju satu hal, banyak sekali disiplin yang terlibat ya ternyata juga ya. Tetapi memang ada core gitu ya, ada yang memang memahamkan kita secara filosofis itu memang ada gitu. Tapi bukan berarti kita harus hanya terpaku pada situ kan gitu Prof ya. Nggak mungkin ilmu ini atau informasi geospasial itu berkembang tanpa memperhatikan disiplin-disiplin yang lain tadi itu. Prof, mungkin saya sebelum Mbak Endang ya, saya tuh ingin ini mengajak Prof Aris sebenarnya untuk cerita soal, karena kan yang memahami atau menggunakan ini banyak, termasuk bidang-bidang mungkin yang dia tidak sadar dia menggunakan. Contohnya politik tuh, Prof. Mungkin Prof Aris tertarik untuk cerita itu agar orang-orang tuh bisa paham sebenarnya mereka menggunakan itu atau terkait sama geospasial soalnya. Mungkin bisa Prof, atau politik, mungkin ekonomi misalnya begitu. Siap. Oh, Prof Aris suara satu ya? Jili, suaranya hilang. Bisa diulangi, Bi. Oke, siap. Misalnya keterkaitan bidang ilmu informasi geospasial ini dengan bidang-bidang lain yang mungkin tidak menyadari atau banyak orang tidak paham itu ternyata terkait. Seperti politik misalnya, atau ekonomi gitu. Mungkin bisa cerita beberapa aplikasi yang sebenarnya terkait sama itu. Ya, saya respon ya, Bli. Sebelum saya menjawab, beberapa waktu yang lalu kami diundang KPU untuk membantu mendefinitifkan juga daerah pemilihan atau dapil. Karena ketika berbicara dapil itu mesti basisnya keruangan, mesti harus melakukan wilayah. Terus sebelum itu misalnya waktu kita mengesahkan undang-undang tentang daerah otonomi baru di Papua, ada 3 provinsi baru itu, salah satu lampiran yang penting adalah peta lokasinya. Artinya di situ juga ada kebutuhan informasi geospasial. Yang kalau secara metodologi, secara prosedur, secara standar, mesti harus orang-orang yang paham tentang informasi geospasial untuk bisa menyajikan itu. Artinya ada kebutuhan informasi geospasial di banyak bidang keilmuan yang dia nature-nya tidak spasial. Kalau kita ngomong di natural science, kita ngomong di environment, itu mungkin dia masih bersinggungan dengan spasial, masih bersinggungan dengan ruangan, masih bersinggungan dengan distribusi. Tapi ini kemudian semakin ke sini kita merambah pada banyak bidang keilmuan yang dia secara nature tidak terkait dengan aspek ruangan atau spasial. Misalnya tadi politik. Tapi faktanya kita sudah mulai juga informasi geospasial dipakai di sana. Dan itu kadang-kala tidak sekedar sebagai tools, tapi bagian dari membangun strategi juga kalau di ilmu politik. Misalnya kita punya daerah pemilihan seperti ini, persebarannya di sini hijau, di sini merah, sementara kita kuning, bagaimana kita punya strategi, macam-macam itu sudah mulai dipakai. Nah, mengingat bahwa ternyata banyak bidang yang sudah mulai, dan pemerintah sudah aware juga dengan itu, kan kita punya kebijakan, saya bawa nih topiknya, kita punya kebijakan satu peta, One Map Policy. Saat itu, waktu Perpres One Map Policy 2016, itu kita hanya melibatkan 85 peta tematik. Dan 85 peta tematik itu banyak di kementerian yang nature-nya memang dia butuh persebaran secara keruangan. Misalnya ESDM, misalnya infrastruktur di Kementerian PU, misalnya KLHK, misalnya KKP. Tapi dengan suksesnya One Map Policy 85 itu bisa kita integrasikan, kita sinkronisasikan, sehingga itu bisa dioperasikan bareng-bareng, misalnya overlay dan lain sebagainya. Kemudian di kebijakan satu peta yang baru di 2021, Perpres 23 2021, itu kita mengorkestrasi 158. Dan yang masuk baru di situ adalah bidang-bidang terkait dengan ekonomi, terkait dengan kebencanaan, terkait dengan climate change, dan salah satunya terkait juga dengan BUMN. Jadi bisa bayangkan, yang dulunya jarang bersentuhan dengan ilmu spasial, ternyata sekarang membutuhkan. Ya. Wow, ini saya baru paham juga nih Prof. Segitu banyak yang sekarang sudah temanya gitu ya. Mungkin saya mau izin untuk menyampaikan ke teman-teman yang menyimak, yang memang mungkin tadi baru datang. Kita lagi, ini teman-teman sekarang lagi bercerita soal informasi geospasial, atau mungkin dalam bahasa sederhana itu peta lah gitu ya. Bagaimana peta itu diciptakan, bagaimana peta digunakan. Tadi Prof. Aris menceritakan soal
ternyata peta yang kita pikir tadi itu teknis ya urusannya, itu ternyata digunakan oleh berbagai macam sektor gitu. Politik salah satunya tadi misalnya. Kita bisa memetakan satu daerah untuk melihat potensi daerah itu mungkin, atau potensi politik yang tadi Prof. Aris cerita ya, untuk strategi gimana memenangkan pemilu barangkali. Jadi artinya semua itu berbasis kepada keruangan, kepada wilayah. Jadi peta sudah merambah ke berbagai macam sektor kehidupan. Tadi bicara juga soal misalnya otonomi daerah ya Prof ya tadi ya. Saya jadi ingat ini Prof Aris, seperti misalnya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, nggak tahu. Jadi kan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, itu salah satunya parameternya adalah luas wilayah misalnya. Nah bagaimana luas wilayah? Itu menjadi faktor yang penting dan harus akurat berarti kan. Jadi harus dihitung dan harus dipetakan dengan baik. Mungkin itu ya salah satu yang bisa kita sampaikan gitu ya Prof ya. Jadi ini saya rasa ini mencerahkan. Mungkin Prof Aris ada yang mau ditambahkan? Ya, oke. Kalau masih boleh nambahan, Bri. Termasuk tadi misalnya sekarang pemerintah daerah berkepentingan dengan aspek spasial atau keruangan misalnya untuk mengetahui luasan daerah. Dan ini kadang-kala kita memang beberapa kali misalnya pemuda datang ke kita. Hasil pemekaran terutama, Pak ini luas kami itu nggak segini. Misalnya gitu. Kemudian, oh ya kita hitung, ya luas Bapak nggak segitu memang, harusnya segini. Tolong diganti Pak. Nah ini urusannya kan bukan kita yang ganti, tapi harus Kemendagri, kemudian ada prosedurnya macam-macam. Okay. Tapi bahwa informasi geospasial itu menjadi bagian dari apa namanya? Ini bagian dari kunci untuk mengambil keputusan, sesuatu keputusan kan Pak. Itu juga sangat penting. Nah sekarang tinggal masalahnya adalah untuk keputusan yang seperti itu kan kita perlu menyediakan informasi geospasial dalam skala besar yang presisinya bagus, yang akurat, yang akuntabel. Dan untuk itu sebetulnya memang tugas kita di BIG itu paling mendasar sesuai dengan Undang-Undang 4 2011 itu menyelesaikan PR paling dasar kita itu ya peta dasar seluruh Indonesia Pak, skala besar. Kalau itu selesai Pak, urusan tidak tepatnya luasan daerah, urusan tumpang tindih sawit, urusan tidak sesuai dengan tata ruang, urusan dispute batas satu daerah dengan daerah lain itu akan tereduksi banyak sekali. Nah, sehingga tugas kita paling utama di sini itu concern kami adalah melakukan percepatan agar paling tidak peta dasar itu kita punya seluruh Indonesia biar Pak. Misalnya sekarang dalam satu contoh, kita itu diminta untuk dalam rangka meningkatkan investasi. Saya kasih dua contoh ya, Billy ya, di mana sebenarnya peta dasar itu sangat urgen sekali. Ya, ini menarik sekali. Satu adalah kita itu ingin meningkatkan investasi. Presiden beberapa kali mendorong investasi. Dan investasi itu salah satu kuncinya adalah ketersediaan lokasi dimanapun. Dan ketersediaan lokasi itu bisa dikontrol kalau kita punya peta detail tata ruang. Investasi kita dimudahkan kalau kita sekarang menggunakan sistem online single submission atau OSS. Harapannya OSS ini memberikan kemudahan pada investor untuk melakukan bisnis di Indonesia. Sementara ranking kemudahan Indonesia melakukan bisnis itu masih di angka 6 bulan, 7 bulan. Itu data terakhir di tahun 2021. Nah, salah satunya adalah kita harus punya informasi ruang dalam bentuk RDTR. RDTR yang kita targetkan untuk bisa masuk OSS itu ada 1.800-an. Sekarang baru selesai 375. Dari 375 itu yang bisa dipakai di dalam sistem OSS untuk bisa dilihat secara digital itu 175 yang bisa sinkron. Bayangkan, dari 1.800 itu ke 175. Salah satu kendalanya adalah karena data dasar peta tidak tersedia. Sehingga misalnya kementerian lain dalam hal ini ATR misalnya kalau mau melakukan BIMTEK ke daerah untuk menyusun tata ruang itu mereka harus plus bonusnya membuat peta dasarnya dulu. Atau Pemda mau menyusun RDTR dengan dananya, tapi karena kita nggak punya peta dasarnya, mereka harus membuat peta dasarnya dulu. Baru nanti di ACC-kan atau dicek di BIG. Ini betapa sulitnya kita. Kalau itu satu sekali 5.000 selesai satu Indonesia, itu investasi sedikit mudah. Poin satu. Poin kedua saya, Bi, kalau kita bisa menyelesaikan ini, sebetulnya, dan ini concernnya KPK, saya juga baru main. Salah satu bentuk korupsi yang paling banyak di Indonesia itu adalah modus swap.
Dan modus suap itu terjadi salah satunya terkait dengan perizinan. Yang banyak terkait perizinan malah. Perizinan salah satunya berbasis lokasi. Balik lagi, kalau kita selesai dengan 150.000, RDTR selesai, maka sebetulnya kita meminimalisir praktek suap. Bisa mencegah praktek suap. Makanya kemarin kami bertemu dengan KPK, itu salah satu yang diudah cepat. BIG itu selesaikan 150.000 biar bisa dipakai untuk RDTR, itu bagian dari pencegahan terhadap korupsi. Luar biasa ya, ternyata rangkaiannya ke sana. Luar biasa, Prof. Ini saya kira ini mencerahkan bagi saya juga nih, bagi teman-teman. Mungkin saya ingin sedikit mengulas kalau boleh. Jadi ada dua tadi yang Prof harus sampaikan. Dengan adanya peta yang bagus gitu ya. Peta yang bagus itu mungkin dalam bahasa agak teknis adalah peta skala besar ya Prof ya, atau skala 1/5.000 tadi Prof Aris menyebutkan. Itu harus bayangkan seluruh Indonesia terpetakan dengan baik dengan skala yang bagus itu. Berarti kita akan memahami lokasi dimanapun di Indonesia, kan itu Prof ya. Nah itu dampaknya ternyata adalah satu, meningkatkan iklim investasi, karena orang jadi tahu mau investasi di mana, kira-kira begitu ya, dan potensinya apa. Yang kedua ternyata meminimalkan risiko suap. Karena risiko suap, karena suap itu ternyata yang paling banyak tadi disebutkan soal perizinan. Nah, izin kalau lokasinya sudah amburadul gitu ya, tidak jelas, maka akan lebih memungkinkan lagi gitu ya orang menyalahgunakan itu. Saya kayak gitu ya, Prof ya. Luar biasa nih Prof. Terima kasih sekali. Mbak Endang mungkin mau melanjutkan, Mbak Endang. Sangat mencerahkan Prof. Berarti saya jadi insight baru juga, ternyata kebermanfaatan kita di geospasial ini semakin luas gitu ya, semakin banyak yang butuh, semakin memang banyak digunakan kayak gitu. Nah, tadi Prof menyampaikan zaman dulu, geospasial zaman dulu dengan sekarang, kalau zaman dulu itu kan udah tahu SIG aja udah hebat banget kayak gitu. Nah, kalau zaman sekarang nih Prof gitu ya, keterampilan apa gitu yang kemudian idealnya dimiliki orang-orang dan khasnya seharusnya dimiliki orang-orang yang kemudian berkecimpung di dunia geospasial saat ini kayak gitu. Kalau kita mungkin ingin bertahan di geospasial gitu Prof. Mungkin sedikit cerita Prof. Mbak Endang, kita sebagai generasi Gen Z, saya dan jenengan lah generasi. Kalau jenengan Gen Z, saya Gen Z. Ke depan dengan kemajuan Internet of Things yang orang juga akan melihat trennya ke depan, misalnya gini, kita akan memasuki babak baru teknologi otomasi. Kita akan masuk misalnya pada autonomous vehicle. Kita akan masuk kepada indoor mapping, kita akan masuk kepada 3D mapping, kita akan masuk pada smart city, yang di sana pasang kamera, di sini pasang kamera, di sana ada taksi tanpa driver, kamu di dalam gedung sudah bisa berjalan ke sini dan ke situ, kemudian robot-robot di gedung sudah mulai digerakkan. Kita bayangkan sebetulnya apa di belakang itu yang harus kita susun. Salah satunya adalah mesti referensi. Titik referensi yang harus ada, karena itu yang akan mengontrol koordinat yang lebih rigid, agar misalnya benda tadi bisa bergerak sesuai dengan koridor yang diinginkan oleh koordinat tertentu itu. Itu ilmunya siapa? Kalau informasi geospasial. Jadi tantangan kita ke depan itu sebetulnya ke situ, bahwa kita harus bisa melihat, menggabungkan, mengembangkan informasi geospasial, terutama perguruan tinggi. Kalau kami di instansi pemerintah karena pengguna, tugas Bapak dan tugas Ibu di perguruan tinggi itu berat. Secara kalau kita lihat ke depan, misalnya 5 tahun lagi saya menuntut harus ada ini, saya tengok nih teman-teman perguruan tinggi pabriknya nggak memproduksi itu, harus kemana saya? Karena saya nggak mungkin memproduksi, karena bukan lembaga yang memproduksi SDM. Tapi saya melihat tantangan ke depannya sudah seperti itu. Tinggal nanti disinkronisasikan dengan kurikulum yang harus dibangun. Tapi bahwa kebutuhan untuk teknologi 5 tahun, 10 tahun ke depan itu sudah, itu tadi kita ngomong indoor mapping, kemudian referensi yang semakin rigid. Berarti kan kita bisa bayangkan, kita punya course yang detail, kita punya stasiun course di dalam gedung misalnya, sampai harus begitu. Atau kita punya teknologi yang memadukan internet yang memfasilitasi untuk mendeteksi koordinat dan lain sebagainya itu. Jadi ya bayangan saya ke depan seperti itu, Pak. Oke, siap. Mungkin saya bisa sedikit ini Prof, tambahkan.
tadi kan Prof. Aris mengatakan kalau kita ke depan mungkin akan banyak melihat misalnya kendaraan tanpa driver ya, tanpa supir gitu. Itu kan artinya dia nggak boleh salah kan Prof ya, berjalan gitu ya. Maka yang paling, bukan yang paling ya, salah satu yang sangat-sangat penting adalah posisi, berarti kan gitu Prof ya, tadi yang kalau Prof Aris menyampaikan. Jadi bayangkan saja kalau nanti jalannya mobil itu salah 1 cm, 2 cm aja gitu, itu bisa fatal banget dampaknya gitu ya. Jadi artinya harus ada penonton posisi atau referensi dari bahasanya Prof Aris itu yang sangat-sangat bagus. Itu artinya juga bahwa informasi geospasial akan tetap memainkan peran yang sangat penting justru di kemajuan teknologi yang seperti tadi Prof Aris sampaikan. Mobil jalan sendiri, saya juga membayangkan ini Prof, misalnya alat berat ya Prof ya, misalnya kata alat berat untuk memotong katakan tanaman hutan industri gitu-gitu ya, yang ketika ada orang itu akan berisiko, tapi mungkin nanti alatnya akan bergerak sendiri. Tapi bayangkan kalau alat itu bisa bergerak sendiri dengan segitu akuratnya, berarti posisinya harus luar biasa akuratnya juga. Jangan sampai dia salah belok atau nabrak pohon kira-kira gitu ya. Jadi ini semakin menyadarkan kita bahwa informasi geospasial menjadi sangat sangat penting di masa depan. Kalau kaitannya ini sama ini Prof, sama keterampilan Prof. Jadi kan tadi saya membayangkan ya, kalau kita dulu mungkin saya sama Prof Aris dulu mungkin waktunya mirip tuh ketika kita belajar survei pemetaan segala macam itu memerlukan keterampilan. Misalnya kalau saya tuh mengukur di lapangan menggunakan 3D, menggunakan total station gitu. Nah dengan adanya tadi itu berarti kan tantangannya dan keterampilan diharapkan makin banyak ya Prof ya. Programming misalnya, terus komunikasi mungkin gitu. Mungkin Prof Aris besok punya komentar soal itu Prof. Udah, apa nih? Sorry, izin saya ulang sedikit. Oke. Tentang keterampilan yang diperlukan. Kalau dulu saya membayangkan yang penting bisa pakai total station sama theory, udah beres. Sekarang tuh programming, mungkin apa ya, yang lain komunikasi itu gimana Prof? Menurut saya, keterampilan yang paling mendasar harus dipunyai adalah keterampilan untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Karena orang yang mampu pegang total station bukan berarti dia akan expert di bidang IT-nya. Dan bukan berarti dia juga paham bahasa script-nya. Artinya orang nggak akan bisa kerja sendirian. Kalau kita tambah orang yang mampu pegang total station adalah yang bisa setting elektroniknya, yang bisa membuat manuskripnya, yang bisa membuat ini dan itunya, wah itu kita mencipta Superman. Sehingga menurut saya justru membuka wacana dan atmosfer pada mahasiswa kita ke depan itu tantangan dibutuhkan penyelesaiannya dengan bekerja sama. Jadi kamu nggak boleh merasa bidang keilmuanmu paling tinggi bisa solve all this thing ya, karena ya kita kan bukan Remason yang bisa menyembuhkan segala penyakit, tetapi kemampuan untuk berkolaborasi itu jadi penting. Makanya kan membuka pintu. Sekarang aja kolaborasinya tidak hanya misalnya engineer dengan engineer, sekarang dengan social science sudah mulai muncul. Itu berarti kemampuan kita berkolaborasi. Kalau keterampilannya tetap sesuai dengan keterampilan bidang keilmuannya, kalaupun ada kenaikan, ya kalau dulu kan kita masih pakai manual, sekarang total stationnya aja udah ngitung sendiri. Dulu kan kita ngitung sendiri, kalau misalnya ini jarak datarnya segini, ini tingginya berapa, itu kan ngitung. Kalau sekarang kan otomatis pakai alatnya keluar angka. Dan waktu kita pegang alat itu pertama kali itu kan kita miso-miso juga. Wah, ini nggak muncul dari dulu alat ini, kita harus manual. Iya, betul. Ini kata kunci yang sangat menarik, kolaborasi. Dan saya sangat setuju itu, Prof. Dan tidak hanya di dalam satu rumpun ya, Prof. Ya, ternyata ya bidang-bidang yang sangat jauh dari kita gitu. Sosial tadi juga Prof Aris sebutkan. Oke, mungkin Mbak Endang ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin sedikit Prof. Tadi Prof sudah menyinggung tentang bagaimana geospasial di masa depan gitu ya. Mungkin Prof tadi cerita tentang mobil tanpa awak, kemudian mungkin kita sekarang sering dengar kata artificial intelligence gitu ya Prof, dan cloud computing gitu. Nah, menurut Prof, tantangan ke depan untuk kemudian, pasti setiap teknologi itu ada menguntungkan untuk kita, tapi juga ada tantangan yang kemudian harus kita antisipasi gitu Prof. Mungkin kalau gambarannya Prof yang ada di dunia birokrasi gitu ya, tentang cloud computing gitu, di mana data-data itu bisa diakses secara bebas, kemudian siapapun bisa melihat kayak gitu. Nah, kalau dari sisi birokrasi, Prof memandang cloud computing dengan sebegitu bebasnya data itu bisa dipakai dan diunggah oleh semua orang itu seperti apa, Prof?
Mbak Endang, ini pertanyaan menarik. Selama ini kita kadangkala masih mempunyai pandangan bahwa sebagian data itu adalah kedaulatan dan data rahasia. Faktanya di luar sana orang punya jauh lebih detail dari yang kita punya. Ini kadang-kala masalah juga berpikir kita. Nah, memang ada beberapa domain data itu yang dia merupakan kunci yang itu menjadi rahasia atau rahasia lah katakan misalnya negara. Misalnya kalau kita ngomong, wah, jangan dibuka dong petanya. Di situ ada jembatan, di situ ada lapangan ini, orang jadi tahu, musuh jadi tahu. Kalau itu tanpa kita kasih tahu pun orang tahu. Tetapi bahwa di jembatan itu kuat untuk berapa ton, dia dibuat dari apa, dia tidak bisa dilalui oleh apa, itu data-data yang tersembunyi. Dan data yang tersembunyi itulah sebetulnya yang kita pegang. Jadi kadang-kadang kan kita takutnya gitu. Pak, jangan Pak, data ini jangan dibuka. Kita punya pelabuhan sangat strategis di sana, jangan dibuka. Nanti musuh bisa masuk dari pelabuhan itu. Lalu tanpa kita buka pun, dia sudah tahu kalau di situ ada pelabuhan. Justru yang nggak bisa kita buka itu adalah pelabuhan itu kapasitas berapa, di situ ada apa, yang datanya tidak bisa diakses secara visual melalui misalnya citra satelit tadi. Nah, konsep kerahasiaan data itu di situ mainnya. Tetapi bahwa era sekarang itu semua kita berlimpah terhadap data. Dengan cloud computing itu kan sebenarnya kalau dulu kita cari data, kita alasannya kan nggak punya data. Sekarang kalau kita mengerjakan skripsi nggak bisa alasan nggak ada datanya, karena datanya berlimpah. Justru sekarang kalau mau cari alasan, datanya fake semua Pak, nah itu malah boleh. Datanya palsu semua, itu boleh. Karena data sudah banyak sekali. Kalau dulu zaman saya skripsi, wah ini nggak bisa dilakukan Pak, nggak ada datanya. Boleh. Kalau sekarang data sudah banyak, hanya kita tinggal bagaimana kita bisa bijaksana bijaksini untuk melihat ini yang dipakai, ini yang nggak dipakai, itu aja. Karena data itu bertebaran di mana-mana. Itu Mbak. Wow. Saya mau lanjut sedikit, Prof. Tadi kan kita bicara juga artificial intelligence misalnya. Ini identik dengan ini, Prof, dengan robot gitu, dalam bahasa sederhana lah kalau saya boleh mengatakan begitu. Itu memang terbukti menggantikan banyak sekali peran-peran manusia di bidang-bidang lain gitu. Prof Aris melihatnya bagaimana di bidang geospasial? Apakah itu juga menjadi fenomena sehingga kemudian mereka yang belajar geospasial juga mungkin akan boleh merasa terancam dengan digantikan oleh robot? Dalam banyak hal, ya, terutama hal teknis yang itu secara operasional itu ya dilakukan begitu saja. Itu kita memang bisa menggunakan banyak alat, banyak robot. Buktinya kita ngitung aja sekarang udah nggak mau ngitung. Tadi saya sampaikan ngitung tinggi itu udah muncul di sini. Berarti kan itu bentuk praktis dari otomasi juga sebetulnya. Dulu kan kita harus masih ngitung. Tetapi ada beberapa ranah yang tidak bisa digantikan oleh robot. Kalau itu sudah bersinggungan dengan wisdom. Karena robot itu nggak punya wisdom. Dan wisdom itu kadang-kala sulit diukur dengan skala matematis. Wisdom ini akan terbentuk oleh gemblengan waktu, oleh experience, oleh filosofi, oleh banyak hal yang itu tidak bisa diinput pada mesin. Itu yang harus kita pakai. Misalnya pengambilan satu keputusan. Meskipun sekarang kita sudah bisa memaksakan pengambilan keputusan dengan AHP misalnya. Hierarchical proses itu ada ini dimasukkan ini. Tapi tetap saja ada beberapa justifikasi intervensi itu yang basisnya kearifan. Yang itu tidak bisa lepas. Jadi kalau saya melihat justru sekaranglah manusia itu untuk dimuliakan semanusia-manusianya. Yaitu dengan dia menambah kewisdoman dia. Karena pekerjaan selain wisdom itu dari yang dulunya dikerjakan manusia sudah bisa dideliver ke mesin. Sudah selesai sebetulnya. Sehingga sekarang bagaimana manusia yang ada itu kita manusiakan agar ya segala yang terkait tadi pekerjaan macam-macam itu kalau nggak ada sentuhan manusiawi, itu mau digunakan oleh manusia. Itu kalau nggak ada sentuhan manusiawinya ya nonsens. Dikerjakan semua oleh mesin nggak mungkin. Saya itu. Wah, ini sangat dalam ini menurut saya, Prof. Ini kan mungkin kalau boleh saya maknai secara sederhana gitu, menurut pemahaman saya sederhana, Society 5.0 itu intinya itu berarti ya. Ketika manusia adalah panglima dari
segalanya ini gitu. Betul ya Prof ya? Bukan robotnya, bukan teknologinya, tapi manusianya. Kenapa dia disebut sebagai Society 5.0? Atau kalau dalam bahasa lain tuh Prof gini, kalau semua hal sudah dikerjakan oleh robot, terus kita jadi apa katanya kan? Terus saya bilang gini, kita kembali jadi manusia karena sudah lama jadi robot. Ya, kira-kira mungkin gitulah. Prof, mungkin ini pertanyaan saya, ini ternyata kita udah hampir 1 jam loh Prof. Ternyata ini tidak terasa gitu, ngobrol sama Prof Aris ini sangat menyenangkan. Tapi supaya ini persiapan lebarannya tidak terlalu terganggu, kita akan batasi 1 jam saja. Tapi saya mau bertanya beberapa hal lagi Prof. Tadi kan kita bicara soal multidisiplin segala macam. Nah, karena saya guru, Prof Aris juga adalah guru dan guru saya gitu. Mungkin punya sedikit ini Prof. Nasihat, pesan, wisdom begitu. Pesan untuk para pendidik geospasial ini apa nih Prof? Dengan segala macam perkembangan tadi. Saya akan mengkaitkan ini dengan program Dikbud yang sangat terkenal, MBKM itu. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebetulnya filosofi di Merdeka Belajar itu adalah relaksasi kurikulum. Artinya bagaimana kita memberikan keleluasaan kepada anak didik kita untuk lebih agile, dia lebih curious, lebih nakal untuk dia belajar. Selama ini kan kita kooptasi mereka seolah-olah seperti robot. Kamu harus belajar ini, besoknya ini, besoknya ini. Tetapi kita buka. Salah satu cara untuk kita memanusiakan manusia ya memberikan sedikit keleluasaan dulu kepada mereka untuk mempelajari lebih. Dan mempelajari lebih itu bisa kalau kita dorong. Nah, pendidik itu fungsinya mendorong agar menginspirasi, agar mereka punya ruang yang lebih untuk mengeksplor, sehingga lulusan itu dia akan mempunyai nilai lebih tidak saja pada bidang keilmuannya, tapi ada lebih lainnya yang dia dapatkan itu tadi. Dan itu tadi misalnya yang saya sampaikan, termasuk membuka kesempatan pada mereka untuk berkolaborasi inter, intra, dan multi disiplin misalnya. Nah, itu salah satu yang harus kita dorong kepada mereka. Tetapi ini tidak bisa dijadikan alasan buat mahasiswa, oh yang penting kan saya sudah bisa bekerja sama, yang penting saya tahu filosofinya. Enggak. Tetap untuk menjadi manusia semanusia-manusianya, kita harus paham dulu ilmu robot tadi. Jadi mahasiswa itu somehow tetap harus porsinya harus ada bahwa dia bisa ngitung, dia bisa pegang teodolit dengan benar, dia bisa menggambar dengan benar. Itu mesti harus ada sebagai basis. Kemudian pertengahannya sampai akhirnya kita lepas mereka karena kita merasa fondasinya sudah kuat. Saya takutnya mahasiswa sekarang kemudian karena merasa ada filosofi merdeka belajar itu sebebas-bebasnya merdeka, terus ya akhirnya nilai-nilai dasarnya juga jelek. Oke. Jadi merdeka belajar bukan berarti merdeka untuk tidak belajar ya Pak. Matur nuwun sangat, ini poin penting bagi saya sebagai seorang guru. Mungkin Mbak Endang bisa melanjutkan sedikit lagi sebagai dari Gen Z. Terakhir Prof, tadi Pak Andi udah minta pesan untuk pendidik. Nah, ini saya sebagai mewakili anak muda nih Prof, mau juga Prof dibekali apa gitu pesan-pesan untuk anak muda masa kini biar bertahan di zaman yang dengan konsisten. Being student yang lahirnya di zaman semuanya fasilitas ada, itu membuat kita merasa apa-apa mudah, informasi mudah, mau pesan makan mudah. Saya nggak pernah melihat sekarang mahasiswa itu belajar masak, kecuali saya dan Andi yang kuliah di luar negeri karena harus masak, misalnya. Sekarang orang nggak pernah masak, orang nggak pernah ini itu karena order jadi, orang nggak pernah nyetrika, orang nggak pernah nyuci karena laundry jadi. Dengan berbagai kemudahan itu, dia merasa seolah-olah dunia itu mudah. Sehingga begitu dia terkena masalah yang kecil, itu seolah-olah sudah sangat berat buat dia. Seolah-olah itulah akhir hayatnya. Sehingga kalau sudah tidak kuat, jalan satu-satunya ya nggak ada harapan saya hidup. Sehingga luar biasa kalau saya cerita di kampus-kampus bagaimana psikolog itu harus mengatasi itu. Semata-mata fragile-nya kita. Kita itu nggak punya daya banting yang kuat sebagai seorang mahasiswa. Karena semuanya tersedia. Dari apapun. Termasuk menimba ilmu. Jadi kalau dulu kita mau mencari
Ini apa ini artinya? Itu kita harus antri di perpustakaan, nyari bukunya. Bukunya masih dipinjam seseorang, kita harus nunggu sampai minggu depannya. Sekarang enggak. Mulai dari informasi, mulai dari apapun kita dimanjakan. Sehingga begitu ada masalah kecil, kita nggak pernah terlatih untuk mengatasi masalah. Dampaknya nangis. Dampaknya mengurung diri. Dampaknya terjun payung. Ya, dia dikira TNI apa dia mau terjun payung. Ya, dan lain sebagainya. Ini yang sebetulnya mengkhawatirkan. Artinya, kalau dari kemudian itu kita capai, tugas kita adalah menguatkan jiwa kita, bahwa kita punya jiwa yang tahan banting, jiwa yang kuat. Ini saya ceritakan aja kecil. Dulu waktu saya kuliah, belum ada handphone, belum ada telepon. Bu Andi juga merasakan. Kalau kita mau ketemu dosen untuk konsultasi skripsi, itu kita duduk di depan ruangnya, tanpa kita tahu beliau akan hadir apa enggak. Kalau sampai sore beliau nggak hadir, kita ulangi lagi besok. Kita duduk di depan ruang beliau lagi. Beliau jam 9 hadir, kita usahakan beliau melihat kita. Ternyata nggak melihat, itu pun kita nggak berani dodok. Besok kita hadir lagi sampai beliau risih kemudian tanya, kamu mau ketemu saya ya? Itu kan kita yang kita lakukan dulu. Artinya kita tahan banting, 3 hari do nothing. Itu kita luar biasa. Dan kita nggak menjadi gila katanya. Tapi orang sekarang, ya baru nggak ketemu sekali, terus dia WA kita. Pak, saya mau ketemu Bapak dan saya hanya punya waktu Selasa sama Sabtu. Tolong direspon. Itu luar biasa. Itu saya dapat cerita dari dosen kita yang dia baru saja di WA mahasiswa seperti itu. Contoh sebagai contoh aja. Matur nuwun. Ya, wow. Matur nuwun. Ini tadi saya menerima itu sebagai semi curhat dosen itu kelihatannya ya. Karena saya juga mengamini dan merasakan hal yang mirip, Prof. Prof Aris, waduh, saya kira ini untuk apa namanya ya, pertemuan perdana ya Mbak Endang ya. Ini luar biasa, tamunya sangat keren. Dan terima kasih sekali Prof Aris tadi sudah mampu menyampaikan dengan sangat bagus, menurut saya itu accessible gitu ya. Teman-teman yang mungkin tidak dari bidang geospasial pun saya kira memahami dengan baik. Dan ternyata penontonnya stay, Prof. Sekitar 50-60 itu nggak berkurang. Ini pesonanya Prof Aris memang luar biasa ini. Saya kira mungkin itu Prof Aris, tapi gini, sebelum saya tutup, saya tetap berikan kesempatan jika memang Prof Aris ingin menyampaikan satu closing statement barangkali jika ada. Kalau kami, saya mengumpulkan. Jangan pernah lelah berbuat baik, jangan pernah lelah untuk informasi geospasial yang lebih baik di Indonesia. Wah, mari kita berikan tepuk tangan untuk Prof Aris. Terima kasih. Matur nuwun Prof Aris, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Matur nuwun Prof. Matur nuwun. Mohon izin.